Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolista Dwi Rahmawan dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab, yang mana saya akan menyelesaikan tugas UAS semester genap mata kuliah Aswajah di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Baik, yang pertama adalah Islam di periode Rasulullah SAW. Jadi, di periode Rasulullah SAW itu adalah sebaik-baiknya periode umat Islam. Dan jika Islam diibaratkan dengan air, maka masa periode Rasulullah SAW itu laksana air yang keluar. Laksana air yang keluar sama persis dengan sumber mata air yang masih bersih dan juga jernih dan belum terkontaminasi dengan apapun. Begitu Islam pada periode Rasulullah SAW, itu segala aktivitas yang terjadi pada masa tersebut dikontrol oleh wahyu. Jadi apabila terdapat kejadian yang salah, maka wahyu itu turun untuk mengoreksi dan menjelaskan perkara yang benar. Dan wujudnya Rasulullah SAW di tengah-tengah para sahabat itu benar-benar berdampak positif bagi mereka. Bahkan siapapun yang berada di sekeliling Rasulullah SAW itu merasa dampak yang sangat baik, sebab Rasulullah SAW itu bukan hanya menjelaskan masalah-masalah agama saja, akan tetapi keberadaan Rasulullah SAW adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadikan sebab tidak diturunkannya azab Allah di tengah-tengah mereka. Baik, yang kedua adalah Islam di periode para sahabat. Sahabat yang pertama yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan selama kurang lebih 23 tahun itu mengajarkan Islam kepada para sahabat. Dan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tanggal 8 Juni 632 Masehi itu Rasulullah SAW wafat. Dan kewafatannya Rasulullah SAW ini itu menyebabkan guncangan hati dan kesedihan yang dalam di hati para sahabat. Bahkan Umar bin Khattab pun awalnya sempat terguncang hati. Beliau hingga seakan tidak mempercayai kabar tersebut dan mengancam untuk siapapun yang mengatakan Rasulullah SAW itu wafat, maka ia akan memotong tangan dan kaki orang yang berbicara tersebut. Di antaranya sahabat yang paling tegar itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pada saat itu Abu Bakar membacakan di depan publik dengan suara yang sangat keras. Problem pertama yang dialami umat Islam yaitu menentukan khalifah ataupun pengganti Rasulullah SAW dalam menjaga agama ataupun dunia. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, para sahabat berkumpul di suatu tempat yang dinamakan dengan Thaqifah Bani Sa'idah. Dan pada mulanya para sahabat tidak ada suara satupun dalam penentuan penggantinya Rasulullah SAW. Dan pada akhirnya mereka semuanya bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu pada masa periode kepemimpinan Umar bin Khattab, yaitu setelah Abu Bakar As-Siddiq, yang dimana pada masa itu umat Islam sama saja seperti di era Abu Bakar As-Siddiq. Umat Islam masih cenderung kondusif dan belum ada perpecahan yang tampak. Dan sepeninggalan beliau, pintu fitnah itu mulai benar-benar terbuka. Terbukanya pintu fitnah setelah kewafatan Umar itu sempat diisyarahkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu sabda yang diriwayatkan oleh Abu Hudzaifah Al-Yamani, yaitu, siapa di antara kalian yang hafal sabda Rasulullah SAW tentang fitnah? Lalu ada sahabat yang menjelaskan tentang fitnah. Menjelaskan tentang fitnah itu seorang yang dapat dilebur dosanya dengan sholat, dengan sedekah, dan juga amar ma'ruf nahi mungkar.
setelah Umar bin Khattab radhiyallahu an meninggal, maka kekhalifahan atau kepemimpinan itu diteruskan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, di mana umat Islam tersebut masih kondusif dan juga baik-baik saja. Akan tetapi pada akhir-akhir tahun kekhalifahan beliau mengalami banyak masalah, yang diantaranya yaitu para orang Islam itu hampir bunuh-membunuh, yang disebabkan oleh perbedaannya qiraat ataupun bisa disebut dengan cara bacanya Al-Quran. Tidak lama setelah pengepungan rumah Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau meninggal sebab terbunuh oleh salah seorang ataupun dari beberapa pengepungan, yang mana hingga tidak diketahui siapa pembunuhnya itu. Jadi setelah Utsman bin Affan wafat, kekhalifahan diteruskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan di situ Ali bin Abi Thalib menjadi penerus dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di mana di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib itu problematika politiknya itu semakin menjadi-menjadi, dan ada beberapa sahabat seperti Sayyidah Aisyah dan juga Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an itu tidak puas dengan kinerja Ali sebab tidak segera langsung menghukum Utsman bin Affan. Akhirnya dari ketidakcocokan tercetuslah peperangan antara Sayyidah Aisyah dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Perang Jamal. Dinamakan Perang Jamal sebab itu Sayyidah Aisyah saat perang menggunakan unta yang sangat besar. Yaitu selanjutnya ada Islam di periode tabi'in. Yang dimaksud dengan periode tabi'in yaitu masa kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu yang ditandai dengan munculnya beberapa sekte Islam yang banyak mendapat sorotan ulama dalam sejarah seperti Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, dan lain-lain. Sampai periode tabi'in, istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu masih belum muncul sebagai gerakan bersama. Akan tetapi istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu memang telah muncul seperti dalam tafsir Ibnu Abbas, namun golongan yang secara substansial ada di dalamnya itu tetap berpegang teguh kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, tetap merupakan mayoritas. Golongan mayoritas ini sering juga disebut dengan golongan as-salaf as-sholeh. Bab kedua membahas tentang mafahim Ahlussunnah wal Jamaah atau sering disingkat Aswaja. Aswaja merupakan singkatan dari Ahlussunnah wal Jamaah yang terdiri dari 3 kata, yaitu Ahlu, Sunnah, dan Jamaah. Yang pertama, Ahlu secara bahasa memiliki makna keluarga. Yang kedua, Sunnah yang secara bahasa memiliki makna perjalanan hidup. Yang ketiga adalah Jamaah yang diambil dari kata jamaah yang secara bahasa bermakna tadammus syai' atau bergabungnya sesuatu. Menurut istilah Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebuah istilah untuk menunjukkan orang atau kelompok yang menetapi manhaj salafus soleh, yakni berpegang teguh pada dengan Al-Quran, Sunnah Nabi, dan athar dari para sahabat radhiyallahu anhum. Hampir semua sekte mengklaim bahwa mereka adalah pengikut salafus soleh, maka perlu definisi yang lebih khusus untuk mendefinisikan siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Imam As-Subki di dalam Tabaqatnya menjelaskan bahwa golongan yang benar-benar mengikuti Nabi dan sahabat adalah para pengikut Imam Asy'ari. Adapun pengikut Imam Maturidi maka sebenarnya pemikirannya sama dengan Imam Asy'ari. Assalamualaikum. Kenapa lebih condong ke Imam Asy'ari?
Menurut satu pendapat dari Syekhul Azhar, Syekh Muhammad Thayyib, di dalam bukunya yang berjudul Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Ahlus-Sunnah wal Jamaah, dengan mengutip pandangan Syekh Ramadan Al-Buti, berkata, Imam Asy'ari adalah tokoh besar dalam sejarah yang membela akidah para sahabat dan salafus soleh. Dialah yang secara komprehensif dan sistematis mendasari dalil dan menyeleksi dalil-dalil tersebut untuk dijadikan dasar setiap keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dia juga tokoh yang dikenal paling dapat meruntuhkan argumentasi kelompok-kelompok di luar Ahlussunnah. Selanjutnya membahas tentang akidah 20 sifat wajib Allah. Dalam perkembangan mazhab Asy'ari untuk memudahkan umat Islam mengenal Allah Ta'ala, ulama Asy'ariyah seperti Imam As-Sanusi membuat konsep sifat wajib 20 bagi Allah Ta'ala. 20 sifat wajib ini mempunyai kebalikan yang disebut sifat mustahil Allah. Tidak hanya itu, mereka juga membuat 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat wajib bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Allah, dan 1 sifat jaiz bagi Rasul, yang totalnya adalah 50 sifat. Sebelum membahas tentang 50 sifat, tapi dalam hal ini hanya membahas 20 sifat wajib Allah dan pembagiannya. Yang perlu kita ketahui, yang pertama, apa itu makna dari wajib, mustahil, dan jaiz. Yang pertama adalah wajib. Wajib adalah al-wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Wajib adalah sesuatu yang akal tidak dapat menggambarkan ketidakadaannya, yaitu yang sudah pasti ada. Yang kedua adalah mustahil. Mustahil adalah ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, yang berarti sesuatu yang akal tidak dapat menggambarkan adanya. Yang ketiga adalah al-jaiz. Al-jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu, yaitu sesuatu yang akal bisa menggambarkan ada dan tidak ada sebuah perkara. Dan sifat wajib Allah ada 20, yaitu wujud, kitam, baqo, mukhalafatu lil hawaditsi, yang binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama, basor, kalam, qadirun, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Dari 20 sifat tersebut dibagi menjadi 4 kategori, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Sifat nafsiyah yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan esensi zat itu sendiri. Dari 20 sifat yang termasuk dalam kategori sifat nafsiyah hanya 1, yaitu sifat yang pertama, yaitu sifat wujud. Yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang berfungsi untuk menafikan seluruh hal yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 20 sifat wajib Allah yang masuk kategori ini adalah sifat kitam, baqo, mukhalafatul hawaditsi, qiyamu binafsihi, dan wahdaniyah. Yang ketiga adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Artinya, apabila hijab hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Dari 20 sifat wajib Allah yang masuk pada kategori ini adalah sifat qudrah, iradah, ilmun, hayah, sami'an, sama, basor, kalam. Lanjut, yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang secara otomatis ada apabila sifat ma'ani ditetapkan. Misalnya apabila sifat qudrah atau kuasa ditetapkan bagi Allah, maka adanya Allah qadiron atau zat yang kuasa. Sifat ma'ani yang dimiliki oleh Allah juga tidak terbatas jumlahnya.
Namun yang dapat dijangkau oleh akal manusia ada 7, yaitu kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu ilman, kaunuhu hayan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, kaunuhu mutakaliman. Nah, pada bab kedua ini hanya menerangkan tentang sifat wajib, mungkin sifat mustahil, sifat jaiz bagi Allah dan bagi Rasul akan dilanjutkan pada bab selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang kelanjutan dari bab 2, yakni bab 3 yang membahas tentang aliran-aliran dalam ilmu kalam. Aliran yang pertama adalah aliran Khawarij, aliran yang kedua aliran Syiah, yang ketiga adalah aliran Mu'tazilah, dan yang keempat aliran Wahabi. Kembali pada aliran yang pertama adalah aliran Khawarij. Secara bahasa, Khawarij dapat diambil dari kata khoroja, yang artinya keluar. Disebut demikian karena mereka keluar dari agama dan keluar dari barisan kaum muslimin, khususnya dari patuhan terhadap Imam Ali radhiyallahu an. Selanjutnya adalah paparan beberapa definisi dari para ulama. Yang pertama, Abu Al-Fat Abdul Karim Al-Syahtaroni mendefinisikan Khawarij dengan definisi umum, sebab menurutnya Khawarij bukan hanya kelompok yang menyimpang dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib saja, namun mereka adalah setiap orang yang keluar dari kepemimpinan yang sah. Yang kedua adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah seorang ulama ahli hadis terkemuka bermadzhab Syafi'i. Meskipun didefinisikan secara sempit, kelompok yang mempunyai sifat Khawarij yang hidup setelah era Khawarij dapat masuk dalam kategori Khawarij secara metode qiyas atau analogi. Yang ketiga, Ibnu Al-Azm Al-Andalusi. Selanjutnya adalah nama-nama Khawarij. Yang pertama adalah Khawarij, yang kedua Muhakimah, yang ketiga Haruriyah, yang keempat Al-Nahrawan, yang kelima Al-Mariqah, dan yang keenam Asyurah. Sejarah kemunculan Khawarij. Kemunculan Khawarij ini sudah ada sejak zaman Rasulullah dalam perang Hunain. Rasulullah membagi ghanimah atau rampasan perang dengan pembagian yang tidak merata. Tidak merata ini bukan berarti tidak adil. Misalnya, apabila ada orang tua mempunyai 2 anak, anak pertama sudah masuk jenjang kuliah, namun anak kedua baru berumur 5 tahun. Bukan berarti apabila orang tuanya memberi uang saku lebih besar daripada anak yang sudah masuk jenjang perkuliahan, maka orang tuanya disebut tidak adil, sebab memang kebutuhan anak di jenjang kuliahan lebih banyak daripada anak usia TK. Begitu pula yang dilakukan oleh Rasulullah dalam pembagian ghanimah di perang Hunain. Perang tersebut diikuti oleh banyak mu'alaf yang baru masuk Islam. Kepada para mu'alaf tersebut, Rasulullah memberikan jatah ghanimah lebih besar dibandingkan yang lain. Pada saat itu, Rasulullah diprotes oleh seorang dengan kata yang sangat keras. Oleh orang tersebut bernama Zulkuwaisirah. Rasulullah dianggap tidak adil oleh orang tersebut. Selanjutnya perdebatan antara Abdullah bin Abbas dengan kelompok Khawarij. Sebelum tercetus perang antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Khawarij, Ali menyuruh Abdullah bin Abbas untuk mengajak dialog kelompok Khawarij. Dialog ini bertujuan untuk mengetahui apa alasan mereka memisahkan diri dari barisan Ali bin Abi Thalib. Apakah karena ketidaktahuan ataukah karena alasan yang lain? Apabila penyebab adalah ketidaktahuan, maka kewajiban kaum muslimin adalah memberi penjelasan terlebih dahulu, sebab tidaklah Allah memberikan hukuman terhadap seseorang sebelum hujah benar-benar sampai kepada orang tersebut. Selanjutnya, akidah dan ajaran Khawarij. Di antara pemikiran kelompok Khawarij adalah yang pertama, orang yang berbuat dosa dianggap kafir. Pemikiran ini dilandasi kesalahpahaman mereka tentang ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Shadaqallahul adzim. Al-Maidah ayat 44, yang artinya, dan barang siapa yang tidak berhukum sesuai dengan hukum Allah, maka merekalah adalah orang-orang kafir. Yang kedua adalah Khawarij berpendapat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya tidak wajib dan boleh membelot dari pemimpin yang dirasa tidak baik. Adapun apabila pemimpin itu buruk, maka kewajiban umat Islam adalah memberi nasihat dan bersabar. Man mata walaysa fi unukihi bai'atun mata maitata jahiliyati, rawahu Muslim, yang artinya barang siapa yang meninggalkan dengan keadaan tidak ada ketundukan bai'at di lehernya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah.